Guys, kalau seandainya kalian lagi ngelirik Vivo V50 tapi budget kalian tuh belum cukup buat beli smartphone tersebut, di video kali ini gue punya rekomendasi yang lebih terjangkau tapi nggak kalah menarik nih, yaitu Vivo V50 Lite series. Yes, nggak disangka-sangka ternyata setelah lebaran Vivo tuh masih punya senjata untuk line up Vivo V series mereka di tahun 2025 ini. Dimana Vivo tuh nggak cuma ngebawa Vivo V50 Lite 5G, tapi mereka juga ngebawa Vivo V50 Lite 4G nih guys, sebagai opsi yang lebih terjangkau. Nah, di kesempatan kali ini kebetulan gue udah cobain yang versi 5G-nya kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue pengen ceritain ke teman-teman semua nih, gimana experience gue pakai versi Lite dari Vivo V50 ini. So, buat teman-teman yang lagi galau nyari smartphone dengan harga 3-4 jutaan, pastiin teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah video review dari Vivo V50 Lite 5G, dan langsung aja check this out. Lebih tipis, lebih kuat. Yap, itu adalah slogan dari Vivo V50 Lite series ini yang mungkin kita bakal bedah dulu dari sektor desainnya kali ya. Soalnya memang desainnya adalah sektor yang paling di-highlight sama Vivo V50 Lite ini. Dan kalau ngomongin varian warnanya, di sini Vivo V50 Lite 5G itu hadir dengan 3 varian warna yang cakep banget nih, yaitu All Gold, Just Black, dan juga So Purple. Yang di tangan gue ini ada varian warna All Gold dan juga Just Black yang memang feel-nya tuh berasa lumayan tipis. Karena memang di V50 Lite 5G ini tuh Vivo ngedepanin ketipisan smartphone ini nih, yang cuma 7,79 mm tapi ukuran baterainya tuh naik 30% dari Vivo V40 Lite. Yes, baterai yang naik 30% ini menurut gue adalah sebuah pencapaian yang oke banget, mengingat HP ini tuh cuma berjarak satu generasi aja dari Vivo V40 Lite. Apalagi kalau seandainya kita lihat smartphone ini dari segi layarnya nih, yang sekarang udah pakai desain borderless screen yang lebih tipis dan juga lebih kuat. Gak nanggung-nanggung, kali ini Vivo V50 Lite series tuh hadir dengan SDS 5-star drop resistance dan juga military grade certification, yang dimana bikin smartphone ini jadi lebih tahan banting nih guys. Dan tentunya untuk skenario sehari-hari seperti nggak sengaja jatuh ke lantai itu jadi lebih worry free. Lalu untuk ketahanan debu dan juga airnya, Vivo di series ini udah lolos uji setara IP69 yang bikin smartphone ini jadi lebih aman sama debu dan juga air. Makanya untuk urusan slogannya sih gue approve ya guys. Kalau Vivo V50 Lite ini tuh emang lebih tipis dan juga lebih kuat ketimbang pendahulunya. Nah, terus balik lagi ngomongin soal layarnya dari Vivo V50 Lite 5G ini. Secara layar, HP ini tuh tampil dengan desain borderless screen yang dari tampilannya ini tuh bahkan bezelnya lebih tipis nih ketimbang pendahulunya, bahkan kompetitor lain yang harganya jauh lebih mahal. Kayak contohnya di sini gue bandingin bezelnya Vivo V50 Lite 5G sama Samsung Galaxy A56 yang harganya ada di 6 jutaan. Di sini kelihatan banget guys, kalau bezel dari Vivo V50 Lite ini tuh masih lebih tipis ketimbang sama kompetitornya. Secara spek layar pun, smartphone ini juga gacor banget karena dia tuh pakai panel POLED yang biasanya dipakai sama smartphone curve ataupun smartphone foldable. Dimana berbeda dengan panel G-OLED, panel yang dipakai HP ini tuh lebih lentur dan juga lebih kuat nih guys. Secara angka pun, smartphone ini juga menurut gua cukup memuaskan, di mana layarnya pakai ukuran layar 6,77 inch Full HD plus 120 Hz. Dan kalau ngomongin soal kualitas layar sih, menurut gua nggak perlu diraguin lah. Panelnya ini tuh menurut gua kelihatan oke banget, even bisa di-compare head to head sama kakaknya nih, yaitu Vivo V50. Yang gue suka kalau kita ngomongin soal karakteristik layarnya, ini tuh kelihatan tajam, bright, dan juga vivid. Apalagi kualitas audionya juga udah mantep banget nih guys. Pakai stereo speaker yang bikin gue berani kasih HP ini skornya di 8,5 dari 10 untuk urusan layar dan juga audionya.
Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal performance dan juga UI experience dari Vivo V50 Lite 5G ini. Di sektor ini, sebenarnya menurut gua upgrade yang di bawah HP ini tuh nggak terlalu banyak ya. Chipsetnya tuh masih sama, pakai Dimensity 6300 yang cukup kenceng dan udah pakai RAM 8GB per 256GB atau 12/512GB. Dimana secara pemakaiannya V50 Lite ini tuh masih aman banget guys untuk teman-teman pakai di kebutuhan kalian sehari-hari. Di VantageOS 15 ini jujur sampai saat ini gue masih belum nemuin kendala sama sekali pakai Vivo V50 Lite ini. Dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti sosmed, streaming film, ataupun kegiatan non-gaming, smartphone ini tuh menurut gue masih 100% aman banget guys. Gak cuman itu, fitur-fitur AI seperti Circle to Search, Live Text, ataupun Screen Translation tuh semuanya dibawa di Vivo V50 Lite 5G ini. Dan buat teman-teman yang suka edit foto, ada juga fitur AI Erase 2.0-nya nih guys, yang berguna banget untuk ngilangin photobomb dan hasilnya relatif rapi kayak Vivo V50. Lalu nggak lupa juga buat teman-teman yang nanyain soal performa gamingnya, gue udah icipin beberapa game seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. So far, gue main kedua game tersebut di smartphone ini, gue tuh nggak nemuin kendala sama sekali guys. Dari grafiknya, ini menurut gue udah cukup bagus dan frame rate-nya pun juga menurut gue masih terjaga di level yang sangat playable. Well, kalau untuk game-game yang ringan ataupun yang menengah sih, harusnya smartphone ini udah aman banget, gak bakal ada kendala. Tapi sebenarnya di antara itu semua ada satu hal yang pengen gue highlight dari Vivo V50 Lite 5G ini nih, yaitu ngomongin sektor baterainya. Yes, jadi di sektor ini gue excited banget karena ini adalah smartphone Vivo pertama yang punya baterai 6500 mAh Blue Volt battery plus punya charging 90 watt flash charge. Dimana kalau kita ngomongin soal kemampuan baterainya, ini tuh udah nggak perlu diraguin lagi guys. Gue udah cobain smartphone ini 1 harian lebih, even baterainya tuh masih sisa banyak dan masih bisa dipakai di keesokan harinya. Padahal kalau kita lihat bodinya, ini tuh beneran tipis loh guys. Bahkan teman-teman gue yakin gak bakal nyangka kalau baterainya ada di 6500 mAh. Nah, semua ini tuh bisa terjadi karena teknologi Blue Volt-nya yang bisa ngebawa baterainya up 30%, tapi ukuran bodinya gak berubah sama sekali. Bahkan di beberapa kondisi, Vivo V50 Lite ini tuh bisa dipakai juga sebagai power bank dadakan nih guys. Karena ada fitur reverse charging yang berguna banget untuk ngecas device kalian yang lain kalau seandainya kehabisan baterai. Ngomong-ngomong soal kehabisan baterai, gue juga nggak worry kalau seandainya V50 Lite ini tuh baterainya habis. Soalnya si 90 watt flash charge-nya ini tuh ngecasnya ngebut banget guys. Gimana untuk ngecas HP ini dari 0 ke 100 cuman butuh waktu 50 menitan aja. So, that's why kenapa gue rekomendasiin banget smartphone ini buat teman-teman yang cari smartphone dengan baterai gede dan juga charging yang super ngebut. Dan untuk skor baterai dan juga chargingnya, gue berani banget sih kasih skor HP ini di 10 dari 10. Nah, terus sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari Vivo V50 Lite 5G ini. Di sektor kamera, V50 Lite 5G juga bawa aspek yang cukup menarik nih guys. Dimana kamera utamanya dia tuh pakai 50 megapiksel Sony IMX882 main camera, yang dimana kameranya ini juga ditandem sama 8 megapiksel super wide angle dan 32 megapiksel selfie kamera. Di sini kalau kita ngomongin soal hasil fotonya sih, menurut gua kalau udah ngomongin V-series, menurut gua udah nggak usah diraguin lagi soal hasil fotonya. Soalnya kalau kita lihat hasil foto dari HP ini tuh kayak nungguin hasil ulangan dari anak paling pintar di kelas nih. Karena hasilnya udah pasti bagus. Yes, baik dari segi kamera wide ataupun kamera utamanya sama-sama bisa ngasilin detail dan juga warna yang bagus banget di kondisi daylight. Even dipakai untuk foto orang dengan portrait mode, HP ini juga masih bisa loh guys. Kasih bokeh yang cukup rapi dengan skin tone yang tergolong akurat. Palingan menurut gua di kamera depannya aja yang agak disayangkan bokehnya tuh kurang gitu rapi. Tapi sisanya udah oke lah. Even di kondisi low light, V50 Lite ini tuh masih perform dengan cukup bagus. Plus ada juga fitur Aura Light Portrait. Nah,
Tapi meskipun hasil foto dari Vivo V50 Lite ini tuh udah bagus-bagus, di sini sayangnya V50 Lite 5G tuh nggak sementereng itu kalau kita ngomongin soal videografinya. Dimana jujur gua agak sedikit menyayangkan ya guys, HP ini tuh secara perekaman videonya cuma mentok sampai 1080p 60 fps aja nih, dan belum bisa nge-record di resolusi 4K. Di sini secara perekamannya pun menurut gua HP ini juga masih kurang gitu stabil. Begitu juga kalau seandainya kita ngomongin soal perekaman kamera depannya nih. Cuma bisa record sampai 1080p 30 fps yang hasilnya teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. So guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Vivo V50 Lite 5G nih guys. Jadi di sini tuh recordingnya cuma bisa sampai 1080p 30 fps saja. Dan gua agak sedikit ngerasa ini stabilisasinya agak kurang gitu oke ya, tapi gue kurang tahu nanti hasilnya gimana. Tapi teman-teman gimana nih dari segi stabilisasinya sama recording audionya, teman-teman bisa lihat sendiri ya kira-kira gimana untuk hasilnya ya. Thank you. Nah, terus sekarang kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari Vivo V50 Lite 5G ini. Untuk harganya sendiri, kalau seandainya kita ngomongin yang varian 5G, V50 Lite ini tuh dibanderol mulai dari 4.599.000 nih. Cuman kalau seandainya teman-teman pengen yang varian lebih terjangkau lagi, ada juga yang versi 4G-nya dengan harga mulai dari 3 jutaan aja. Dan untuk kesimpulannya sendiri sih, menurut gua V50 Lite 5G ini adalah sebuah smartphone yang cocok banget nih buat teman-teman yang nyari smartphone all-rounder dengan performa baterai dan juga charging yang superior banget. Pokoknya gue tuh sepanjang pakai HP ini nggak worry sama sekali sama yang namanya kehabisan baterai ataupun ngecasnya lambat. Tapi di sisi lain kalau kita ngomongin segi kekuatan dan juga ketahanan, HP ini juga oke banget nih guys. Yang bikin kita jadi lebih nggak worry kalau seandainya pengen bawa HP ini keluar seharian. Makanya buat teman-teman yang tertarik langsung aja bisa check out langsung link Shopee-nya yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Di situ banyak banget promo dan juga benefit yang wajib teman-teman pertimbangkan nih. Kalau seandainya teman-teman lagi pengen minang Vivo V50 Lite series. Jadinya tanpa lama-lama langsung aja bisa gas link pembeliannya yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan palingan segitu dulu aja guys untuk video review gua tentang Vivo V50 Lite 5G ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, langsung aja klik tombol like dan juga subscribe ataupun share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan palingan segitu dulu aja guys. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.